Di puncak tebing Dangrek yang menjulang, berdiri megah kuil Privihir, sebuah peninggalan zaman Khmer yang dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ia menghadap ke dataran rendah Kamboja, namun jejak sejarahnya terpatri kuat dalam kisah dua bangsa, Kamboja dan Thailand. Di sanalah antara bebatuan purba dan lorong-lorong suci, sejarah berbisik dan senjata kadang bersuara. Kuil itu bukan hanya batu-batu yang disusun untuk memuliakan Dewa Siwa. Ia adalah lambang kejayaan, kebanggaan, dan identitas. Namun, dalam tiap ukiran relief yang menceritakan kisah para dewa dan raja, kini tersembunyi luka dan ketegangan yang tak kunjung sembuh. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Privihir secara sah milik Kamboja. Putusan itu menorehkan garis hukum, namun bukan di hati. Rakyat Thailand, terutama yang tinggal di Provinsi Sisakit, merasa kehilangan bagian dari sejarah mereka sendiri. Begitu juga tentara yang berjaga di sisi perbatasan dengan senjata di tangan dan dendam dalam diam. Apakah warisan ini membawa berkah atau malah kutukan? Beberapa dekade kemudian, ketegangan kembali memanas. Tahun 2008 menjadi babak baru dalam konflik ketika UNESCO menetapkan Privihir sebagai situs warisan dunia. Kamboja pun bersorak, tapi Thailand murka. Bentrokan bersenjata pun pecah. Peluru meleset di antara batu-batu kuil, menghantam tembok sejarah yang seharusnya tak tersentuh oleh kebencian manusia. Anak-anak di desa-desa sekitar hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Di sisi Kamboja, para petani berhenti membajak sawah saat suara tembakan menggema. Di sisi Thailand, keluarga dievakuasi dari desa-desa yang berdekatan. Ironisnya, kuil yang dahulu jadi tempat perenungan kini menjadi alasan perseteruan. Namun, tidak semua berharap dalam gelap. Ada sekelompok pemuda dari kedua negara yang mencoba mengubah narasi. Mereka datang bersama, tanpa seragam, tanpa bendera, hanya membawa niat untuk berdialog. Mereka berdiri di depan kuil dan berkata, "Jika ini warisan, maka ia milik semua. Jika ini petaka, maka kita yang menciptakannya." Privihir tetap berdiri kokoh, menyaksikan zaman yang berganti dan manusia yang berselisih karena nama dan klaim. Tapi dalam sunyinya, ia seolah berkata, "Aku dibangun untuk menyatukan manusia dengan dewa, bukan memisahkan manusia karena batas."